الذي له الحمد كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, karunia, keutamaan yang tidak dimiliki oleh mayoritas manusia, atau bahkan tidak dimiliki oleh mayoritas kaum muslimin. Mereka kebanyakan lalai pada perkara dunia. Adapun kita, alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul biladi masajiduha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disenangi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah masjid. Maka tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan tentunya menuntut ilmu itu perkara yang paling utama, ibadah yang paling agung, sebagaimana kita sudah mendengarkan di khutbah Jumat, keutamaan yang sangat luar biasa bisa seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Akan tetapi hal yang paling penting adalah seseorang istiqamah. Istiqamah di atas menuntut ilmu, istiqamah di atas amalan soleh sampai dia meninggal dunia. Jangan kita menjadi seperti orang-orang yang di mana mereka semangat menuntut ilmu, akan tetapi setelah itu mereka terjatuh dalam perkara dunia yang melalaikan mereka dari menuntut ilmu. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan, keistiqomahan di atas jalan yang benar untuk selalu menuntut ilmu sampai datang ajal kita. Pada hari malam Sabtu, ya, jika Ustaz Luqman Jamal Hudahullah Ta'ala tidak ada, maka kita akan baca kitab Hilatu Talib al-Ilm, hiasan atau akhlak dari para penuntut ilmu, karangan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini telah diterima di kebanyakan atau seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin, di mana kitab ini dibaca, dipelajari di kebanyakan majelis-majelis para penuntut ilmu, dikarenakan adab yang beliau sebutkan yang sangat luar biasa. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan adab-adab atau sebagian dari adab dari penuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, saya ingat yang paling utama bahwa ilmu itu merupakan ibadah. Ini adab yang paling besar. Ilmu itu merupakan ibadah. Ibadah, ya. Antum datang di sini
Ya, antum harus ikhlas. Jangan ya dikarenakan mau diberangkatkan di Yaman misalnya. Ya, tapi ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang di sini untuk mendapatkan surga. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas kemudian mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Toha. Yang kedua, yang paling penting mengikuti jalan salaf. Mengikuti jalan salaf. Ya. Jalannya para sahabat. Dikarenakan ya, tidak ada kebaikan pada seseorang jika dia tidak mengikuti jalannya salaf. Jalannya para salaf. Nah, kemudian di antara adab yang beliau sebutkan adalah seseorang itu penuntut ilmu hendaknya untuk selalu mulazamah khasyatillah, untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya jika dia melakukan kemaksiatan dan jika dia meninggalkan kewajiban yang diwajibkan atasnya, maka dia takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk adab yang beliau sebutkan di sini. Kemudian juga yang berikutnya adalah selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan, melihat perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita misalnya mengamalkan ilmu bukan hanya di sini. Ya. Di saat kita ke pasar, di saat kita pulang kampung bersendirian, itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya adalah yang telah beliau sebutkan, tawadhu', merasa rendah diri. Merasa apa yang dimiliki dari ilmu, dari keutamaan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Dan seseorang harus menjauhi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum. Harus menjauhi sikap sombong. Sombong yaitu merendahkan manusia. Merendahkan manusia sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtu anas. Bahwa kibr, sombong, itu menolak kebenaran. Di saat dia dinasihati, dia tidak menerima kebenaran. Ini sombong. Yang kedua adalah wa ghamtu anas. Dia merendahkan, melecehkan manusia. Dia merasa dia yang paling baik, dia yang paling berilmu, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk sombong yang mesti seseorang menjauhi hal tersebut. Kemudian perkara berikutnya yang pernah beliau sebutkan atau pernah kita baca adalah qanaa'ah dan zahadah. Qanaa'ah, merasa cukup. Merasa cukup. Dikarenakan kebanyakan para penuntut ilmu itu harta mereka itu sedikit. Ya. Itu kebanyakan rata-rata. Walaupun di sana ada para ulama yang kaya seperti Ibnu Mubarak rahimahullah, dari kalangan para sahabat misalnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka ini orang-orang kaya. Tapi kebanyakannya para ulama itu sedikit hartanya. Maka kita harus merasa cukup
dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Alhamdulillah. Kita dengan harta tersebut bisa menuntut ilmu, bisa beribadah, dan bisa terkadang kita dimudahkan untuk pergi menuntut ilmu di luar negeri. Misalnya di Yaman, di Saudi. Padahal harta kita sedikit. Kalau kita lihat betapa banyak orang-orang yang mempunyai harta, tapi mereka tidak bisa pergi menuntut ilmu di luar negeri. Maka kita harus punya sikap merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari perkara dunia. Kemudian kita masuk pada pelajaran atau sikap berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala at-tahalli bi rawnaqi al-ilm. Berhias. Ya, hias ini beradab. Beradab dengan keindahan-keindahan ilmu. Ya. Keindahan ilmu. Kapan itu? Di saat kita mengamalkan. Jadi di sini maknanya kita beradab dengan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya, ilmu yang kita ketahui. Maka kita amalkan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tahali bi rawnaqi al-ilm hasani asamt. Ya. Berakhlak, bersikap, berhias dengan ilmu, keindahan ilmu tersebut. Ini keindahan apa tadi disebutkan dengan mengamalkannya. Di antaranya adalah hasan asamt. Hasan asamt itu mencakup perkara dari perkataan, kemudian sikapnya yang nampak padanya. Bisa dia berpakaian, tidak berpakaian misalnya berpakaian isbal atau pakaian seperti orang awam. Ya. Jadi hasan asamt itu menampakkan perlakuan yang baik dari segi perkataan, pakaian dan lain sebagainya. Wal hadi as-salih. Hadi salih yakni dari segi batinnya, ibadahnya, ibadahnya, ikhlasnya. Dia selalu berusaha memperbaiki ibadahnya. Ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min dawami as-sakinah. Untuk senantiasa tenang. Ya, as-sakinah. Tenang. Wal waqar. Al-waqar berwibawa. Tidak seseorang penuntut ilmu menjadi tukang lelucon. Dimanapun dia berada, duduk, ya, hanya itu yang dia kerja. Bikin tertawa orang. Ini, ya, bukan adab seorang penuntut ilmu. Wal khusyu'. Khusyu' rasa tunduk, ya, ketundukan hati disertai dengan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadu', ya, merasa rendah diri. Tidak menganggap dirinya itu orang yang paling utama. Dikarenakan walaupun kita banyak ibadahnya, banyak hafalannya dan lain sebagainya, banyak sedekahnya, tapi kita tidak mengetahui apakah amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka kita selalu merasa rendah diri. Dikarenakan walaupun kita mempunyai banyak kebaikan, tapi kita tidak mengetahui apakah kebaikan kita itu diterima
di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Waluzumi al-mahajjah. Ya. Senantiasa teguh, istiqamah di atas jalan yang lurus. Al-mahajjah yakni jalan yang lurus. Ya. Di atas jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Bi'imarati al-zahir. Dengan memperbaiki. Imarah itu hukum asalnya membangun. Yang di sini maksudnya yakni memperbaiki. Memperbaiki yang zahir, yang nampak dari kita. Ya, dari perkataan kita, pakaian kita dan lain sebagainya yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Wal batin, ya, dan perkara batin, ya, keikhlasan kita, senantiasa kita memperbaiki diri, ya, dikarenakan ikhlas itu merupakan perkara yang sangat sulit dilakukan oleh seseorang, ya. Sebagaimana disebutkan para salaf bahwa niat saya, perkara yang paling sulit saya perbaiki adalah niatku. Dikarenakan mungkin kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi setan ya merusak kita dari sisi lain. Baik itu misalnya di saat kita menghafal, terpikirkan di hati kita itu menghafal agar didengarkan oleh orang lain, atau agar hafalan saya itu didengarkan oleh orang-orang yang mempunyai anak, ya, perempuan, sehingga dia menikahkan saya. Itu tidak dirasa itu. Terkadang muncul saja dalam hati kita. Ya, ini tidak terasa. Atau mungkin di saat kita menjadi khatib, ya, muncul dalam hati kita, kalau saya khatib, masya Allah, manusia yang datang itu banyak sekali. Itu, ya, terkadang kita tidak sadar, ya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki niat, ya, niat kita. Selalu berusaha, ya. Kita, ya, mengetahui keadaan kita, ya, masing-masing dari kita mengetahui, ya. Di saat kita menghafal, itu muncul saja. Atau di saat kita, ya, menjadi imam, itu muncul perkara-perkara, ya, dari riya, ingin dilihat, ya, sum'ah, ingin didengar dan lain sebagainya. Maka kita harus memperbaiki adab kita, ya. Kemudian muallif mengatakan wa takhalli an nawaqidiha, dan menjauhkan diri, ya, takhali ini menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan hal tersebut. Perkara-perkara yang membatalkan apa yang telah beliau sebutkan di atas. Ya. Wa an Ibnu Sirin rahimahullah taala qala kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Para salaf itu mereka mempelajari, ya, al-hadi. Al-hadi itu adab, akhlak, ya, sikap, ya, yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para salaf. Mereka mempelajari, ya, akhlak, adab, ya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi kalau kita, ya, datang mempelajari adab-adab seperti ini merupakan perkara yang penting. Dikarenakan ilmu tanpa adab itu tidak ada manfaatnya. Ya, di saat misalnya seseorang mempunyai ilmu tapi pembohong, ya, apakah diterima di saat dia menjadi khatib? Apakah diterima ilmunya? Tentunya tidak. Atau dia mempunyai ilmu, tapi kalau dia berjanji, dia tidak, ya, melanggar janjinya. Dia melanggar janjinya. Apakah ilmunya bermanfaat? Tidak. Dan orang-orang awam itu kalau mendapatkan seorang penuntut ilmu, ya,
kejelekan sedikit saja. Ya, adab. Hanya sedikit. Itu penuntut ilmu tidak apa itu. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha ya menjaga adab kita. Ya, mempelajari akhlak dengan kitab-kitab seperti ini, baik kita menghadiri majelis ilmu atau membaca. Ya. Dikarenakan dengan adab ini maka ilmu akan bermanfaat bagi seseorang. Ya. Dan ini ya merupakan perkara yang dilakukan oleh salaf, para sahabat. Di sini saya sebutkan ya dari Abdurrahman ibn Yazid. Abdurrahman ibn Yazid ini seorang tabi'i. Ya, beliau ini saya nukilkan dari dalam Bukhari ya. Ya. Nah, beliau menyatakan Sa'alna Hudzaifah radhiyallahu anhu an rajulin qaribin asam wal hadi minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha anhu. Saya bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu ya, tentang seseorang yang jalan hidupnya itu dan ibadahnya itu mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kami akan mengambil ilmu darinya. Jadi kita berusaha untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang ya adabnya, akhlaknya itu baik. Ya, jangan sembarang orang misalnya kita mengambil ilmu. Ya, ini maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ahadun aqrab samtan wa hadiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Abdullah ibn Mas'ud." Tidak ada seseorang yang lebih mirip jalan hidupnya, akhlaknya, ibadahnya ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi syahidnya di sini ya, ini tabi'i bertanya kepada Hudzaifah tentang orang yang baik akhlaknya, baik ibadahnya, mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengambil ilmu darinya. Ya. Jadi kita memperbaiki adab agar ilmu kita bermanfaat sehingga kaum muslimin ya semangat mengambil ilmu dari kita. Mau menjadikan kita itu sebagai panutan. Di saat kita mengamalkan ilmu, kita beradab dengan adab ilmu. Dan begitu pula salaf ya. Oleh karena itu sebagian yang hadir di majelis Imam Ahmad rahimahullah taala itu terbagi dua. Ya, sebagiannya menulis hadis dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sebagiannya lagi mereka hadir di majelisnya Imam Ahmad tujuannya hanya melihat adabnya Imam Ahmad. Bagaimana dia berkata, bagaimana berpakaian dan lain sebagainya. Jadi itu yang menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan beradab dengan ilmu yang telah kita ketahui. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Raja' ibnu Haybah rahimahullahu ta'ala, dari Raja' ibnu Haybah rahimahullahu ta'ala, anahu qala li rajul, dia berkata kepada seseorang, hadisna ya, sampaikan kepada kami ilmu, bacakan kepada kami ilmu hadis ya, wala tuhaddisna an mutamawit, tapi jangan engkau menyampaikan ilmu yang mana ilmu itu dari orang-orang mutamawit. Mutamawit itu orang-orang yang menampakkan diri seakan-akan dia orang soleh. Pakaiannya Masya Allah. Pakai imamah, tebal. Ya, pakaiannya pakai jubah putih.
Jenggotnya Masya Allah panjang, putih. Ya, ternyata itu hanya ya nampak dari zahirnya. Adapun amalannya jauh dari sunnah. Ya, maka beliau mengatakan jangan engkau menyampaikan ilmu dari orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang yang menampakkan diri ya, dia zuhud, menampakkan diri berilmu, akan tetapi kenyataannya tidak berilmu. Wala ta'an, begitu pula jangan ya menyampaikan ilmu ya dari orang-orang yang suka mencela orang lain. Ya, senang salah sedikit, itu pencuri, itu ini segala macam. Dan ini sangat disayangkan sebagian para penuntut ilmu terjatuh dalam hal-hal seperti ini. Maka hendaknya kita memperbaiki lisan kita. Jangan kita berkata kecuali itu perkara baik. Kita pikirkan dulu. Apakah perkataan saya ini bermanfaat atau tidak? Ya. Kalau tidak bermanfaat, maka jangan berkata. Nah. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang suka mencela orang lain. Adapun perkara jarh wa ta'dil, itu ada orangnya, ada para ulama yang melakukan hal-hal tersebut. Adapun kita hendaknya menjaga lisan kita ya, senantiasa untuk belajar. Nah, rawahuma al-Khatib rahimahullah taala fil Jami'. Dan dua asar tersebut, dua perkataan tadi yang beliau sebut dari Ibnu Sirin dan Roja, itu diriwayatkan oleh Khatib dalam kitabnya Al-Jami'. Wa qala, yani Khatib rahimahullah taala, yajibu ala talibil ilm ayatajannab al-la'ib. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menjauhi sikap bermain-main. Ya. Tapi bermain di sini yang dimaksud adalah keseringan. Ya, keseringan. Di majelis bermain dengan apa istilahnya, pensilnya, kitabnya, dia putar dan lain sebagainya. Dia ya berbicara sama ini. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Adapun kalau misalnya antum kita olahraga, itu lain, ya, itu dibolehkan, ya. Tapi jangan berlebihan. Wal abas, juga kita menjauhi sikap, ya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, perkara yang sembrono, tidak ada manfaatnya. Wa tabadzul fil majalisi bisukhf. Ya. Juga kita menjauhi perkara, ya, perkara yang tidak pantas, perilaku yang rendah, itu tabadzul. Di saat kita bermajelis, ya, kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Ya, bisukhf, sukhf yakni perkara yang tidak layak. Ya, perkara yang dilakukan oleh yang kurang akalnya. Wad-dhahiki wal qahqah. Dia menjauhi banyak tertawa. Adapun kalau tertawa, ya, kadang-kadang tertawa, tidak mengapa. Ya. Tapi tertawa bisa kedengaran seluruh masjid. Ya. Dengan suara yang tinggi. Ini ya tidak sepantasnya secara penuntut ilmu. Bahkan ini kalau keseringan tertawa itu bisa mematikan hati. Malas beribadah, malas sholat, malas menuntut ilmu, karena hatinya mati.
kalau banyak tertawa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksiru ad-dhahik." Jangan banyak tertawa. Ya, jangan banyak tertawa. Fa inna kasrata ad-dhahik tumitu al-qalb. Dikarenakan banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Ini hadis. Ya. Jadi kita boleh tertawa, tapi ingat, jangan banyak tertawa dan jangan juga tertawa dengan ya terbahak-bahak sehingga bisa terdengaran ya di ya tempat yang jauh. Nah, ini kalau antum misalnya di tengah masyarakat, ini akan orang ini tidak pantas diambil ilmunya ini. Ya, seperti itu. Ini orang awam. Orang awam itu peka. Ya, melihat penuntut ilmu itu mereka anggap seperti malaikat, tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Ya, maka kalau antum mungkin banyak tertawa di sini, terbahak-bahak, mungkin masih perkara yang artinya masih belum terlalu akibatnya tidak terlalu parah. Tapi kalau antum di masyarakat, nah ini bisa menjatuhkan wibawa kita, kedudukan kita, sehingga manusia mungkin tidak mengambil ilmu dari kita. Kemudian wa kathrati atanadur. Ya. Atanadur itu sering melontarkan lelucon, cerita lucu. Itu di majelis seperti ini. Nah, itu. Jangan kita melakukan hal-hal seperti ini. Kebanyakan. Tapi kalau untuk kadang-kadang dan kisah nyata, tidak mengapa. Tapi setiap dia duduk seperti itu. Ya. Nah, ini tidak sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian wa idmani al-mizah wal iktsari min. Kemudian ya, terus menerus, idman itu terus menerus. Kecanduan ya, terus menerus. Ya, bercanda. Terus menerus seperti itu. Wal iktsari min. Dan banyak bercanda. Nah, ini tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Fa innama yustajazu min mizahi bi yasiri. Dikarenakan yang dibolehkan yustajaz, yang dibolehkan dari senda gurau itu kalau sedikit. Wa nadirihi, jarang. Wa tarifi. Tarif itu ya, perkara yang menghibur. Ya, bisa dilakukan kadang-kadang, ya. Perkara yang berkesan, ada kesan dalamnya. Nah, ini bisa dilakukan. Walladzi la yakhruju an haddi al-adab. Ya, yang mana perkara tersebut tidak keluar dari batasan adab. Ya. Batasan adab. Wa tariqati al-ilm, tidak melenceng dari jalan ya, metode ilmu. Fa amma mutassiluhu wa fahishuhu. Adapun kalau senda gurau itu terus menerus, ya. Kemudian perkara senda gurau perkara yang kasar, ya, perkara yang keji. Wasakhifu, atau perkara yang tidak layak pada seorang penuntut ilmu. Wa ma awghara minhu sudur, dan perkara yang bisa ya awghar, yakni menyinggung hati orang lain, ya, menjadikan orang kesal, menjadi marah, tersinggung. Nah, kalau senda gurau seperti ini, wajalbi asyar, dan senda gurau yang bisa mendatangkan keburukan, fa innahu mazmum, maka hal ini merupakan perkara yang tercela. Ya, merupakan perkara yang tercela. Wa kasratul mizah wa dhahiki yad'u min al-qadar, dan banyak senda gurau, banyak tertawa,
itu bisa menjatuhkan ya wibawa kedudukan seseorang. Yad'u yang menjatuhkan minal qadar. Qadar itu wibawa. Bisa menjatuhkan wibawa seseorang. Ya. Dan ini ya terutama di saat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjaga adab sehingga mereka bisa ya menerima ilmu yang kita ajarkan. Mereka mau datang di majelis-majelis yang kita ya duduk dalam untuk mengajarkan ilmu syar'i. Wa yuzilu al-muru'ah. Ya, dan hal itu bisa menghilangkan kehormatan seseorang ya di saat seseorang banyak tertawa, banyak main-main. Jadi kesimpulannya senda gurau itu boleh. Tapi dengan syarat yang pertama jangan berlebihan. Itu yang pertama. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Perkara yang kedua, jangan ya bersenda gurau tapi dia apa istilahnya berbohong. Jangan berbohong di saat kita bersenda gurau. Dan di saat seseorang senda gurau tapi dia berbohong, tujuannya agar manusia tertawa, seperti apa yang dilakukan oleh lelucon ya, dan lain sebagainya itu, ini merupakan perkara yang tercela atau bahkan bisa menjatuhkan seseorang dalam perkara dosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib bih." Ya, celakalah orang-orang yang berbicara pada di mana dia berdusta. Apa tujuannya? Liyudhika bihil qaum. Agar menjadikan manusia itu tertawa. Ini didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wailun lah, summa wailun lah. Celaka dia dan celakalah dia. Didoakan kecelakaan bagi orang-orang yang berbicara senda gurau tapi dia berbohong. Tujuannya untuk menjadikan manusia tertawa. Ini merupakan perkara yang berbahaya sehingga kita menjaga dari hal ini. Jadi tadi kesimpulannya bahwa kita jangan senda gurau, jangan berlebihan dalam senda gurau. Kalau jarang boleh saja. Kemudian yang kedua, jangan kita berbohong. Jangan kita berbohong di saat kita senda gurau. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qad yaqil man aktsara min syai' urifa bih. Dan telah dikatakan bahwa barang siapa memperbanyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Misalnya dia sering berdusta, maka dikatakan apa? Kadzab. Banyak dusta. Barang siapa banyak tertawa, sering tertawa, maka dia dikenal dengan apa? Dohak. Banyak tertawa, lelucon, dan sebagainya. Maka kita menjauhi sikap-sikap seperti ini. Menjadi lakopnya banyak tertawa, banyak senda gurau. Jangan. Banyak berbohong misalnya, naudzubillah. Jangan kita melakukan hal tersebut, sehingga kita terkenal dengan perkara-perkara tersebut yang bisa menjauhkan kita dari ilmu atau menjauhkan kita dari perkara-perkara
ilmu yang kita pelajari. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala fajannib hatika as-saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatik. Maka jauhilah kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, saqatat yakni kesalahan-kesalahan. Fi mujalasatik, dalam pergaulanmu, di saat dia duduk dengan orang lain. Wa muhadatsatik, di saat dia dalam percakapan. Ya, hendaknya dia menjauhi perkara tersebut. Wa ba'du man yajhal yadhunnu ana tabassut fi hadha arihiyah. Dan orang-orang yang jahil itu menyangka bahwa banyak tertawa, banyak senda gurau, ya. Itu tabassut ini banyak melakukan sesuatu. Ya, di sini banyak tertawa, banyak humor, ya. Itu dia menyangka fi hada, ya, ana tabassut fi hada arihiyah, merupakan bentuk kelapangan dada seseorang. Ya, dia banyak tertawa. Berarti orang itu lapang dadanya. Tidak. Ya, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa syariat, adab yang berlaku di kalangan masyarakat. Ya, artinya anggapan seperti ini tidak benar. Anggapan bahwa orang yang memperbanyak tertawa, banyak senda gurau, banyak humor, bahwa itu merupakan bentuk kelapangan dada, ini tidak benar. Yang benarnya hal itu boleh, tapi kita jarang melakukan hal tersebut. Ya, hanya kadang-kadang saja. Nah, ini boleh. Adapun kalau terus-menerus, maka itu tidak dibolehkan, ya, bukan bentuk kelapangan dada seseorang. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Ahnaf ibnu Qais qala, dan dari Ahnaf ibnu Qais rahimahullahu ta'ala berkata, jannibu majalisana dzikra an-nisa, jauhkan majelis-majelis kami dari perkara menyebutkan wanita. Ini kalau para penuntut ilmu, sebagian para penuntut ilmu itu sering, seperti ini, ya. Nah, ini jangan dijauhi. Dan ini pengalaman orang-orang yang biasa menyebutkan keadaan wanita, ini terfitnah dia, terfitnah atau meninggalkan menuntut ilmu, atau terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak dibolehkan seperti pacaran dan lain sebagainya. Ya, makanya ini apa yang beliau sebutkan di sini merupakan adab yang penting. Kita sebagai penuntut ilmu jangan terlalu sering, atau jangan kita menyebut perkara yang berkaitan dengan wanita. Ya, kalau misalnya kita sudah siap untuk menikah, maka cari tempuh jalan yang benar. Ya, antum sampaikan kepada orang tua dan sebagainya. Tapi di antara teman antum seperti ini, jangan. Karena itu bisa menjadikan membawa fitnah pada seseorang. Kemudian ini kalau perkara perkara biasa, ya. Tapi yang paling tercela yang merupakan dosa besar di saat seseorang sudah menikah, ya. Dia sudah sudah satu rumah dengan istrinya, ya. Satu tempat tidur. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi dengan istrinya. Nah, ini merupakan perkara yang tidak dibolehkan. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ini orang seperti ini akan mendapatkan tempat yang jelek. Ya, di antara tempat-tempat yang paling jelek. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarin nasi 'inda Allahi manzila yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imraati wa tufdi ilai summa yansuru sirraha." Bahwa sesungguhnya di antara manusia
yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang suami yang telah berkumpul dengan istrinya. Ya. Begitu pula istrinya ini sudah satu rumah, satu kamar. Ya. Kemudian dia menyebarkan apa yang terjadi di saat mereka di rumah tersebut, di saat mereka di kamar, di atas tempat tidur dan lain sebagainya. Ini merupakan ancaman yang besar bagi orang-orang yang melakukan hal ini. Akan tetapi sangat disayangkan di zaman kita ini, ya, perkara zina, pacaran itu mereka bangga. Ya, saya melakukan seperti ini, di hotel seperti ini, bentuknya seperti ini, gayanya seperti ini. Na'udzubillah. Ya. Perkara yang paling hina, zina. Ya. Perkara yang paling jelek. Ya, yang merusak harga diri seseorang. Tapi mereka bangga menceritakan hal tersebut. Na'udzubillah. Ini tentunya dosanya lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi dosanya. Kita selesaikan ini tinggal sedikit. Wa ta'am. Kemudian beliau mengatakan di sini dari Hanaf Ibnu Qais bahwa hendaknya kita menjauhkan majelis kita itu dari menyebut perempuan, menyebut makanan, makanan ini. Ya. Ini ubghadu ar-rajul yakunu wasafan li farjihi wa batani. Dikarenakan saya mencela, tidak senang dengan seseorang yang banyak menggambarkan, menceritakan masalah syahwat, masalah kemaluannya, ya, masalah perutnya, ya. Itu ini yang beliau sebutkan di sini. Jadi perkara yang paling besar tadi, jangan sampai kita banyak menyebut tentang wanita. Apalagi kalau misalnya kita berhubungan dengan wanita, SMS dengan wanita, atau pacaran, ini merupakan perkara yang berbahaya pada seseorang, pada penuntut ilmu, bisa menjadikan dia lari dari menuntut ilmu, menjadikan dia terfitnah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala wa fi kitab al-muhaddats, dan dalam tulisan atau surat al-muhaddats. Al-muhaddats nanti ini Umar bin Khattab maksudnya ini. Al-muhaddats itu orang yang diberikan firasat yang kuat. Ya. Firasat yang kuat. Wal mulham sama. Ini mempunyai firasat, dan firasatnya itu kebanyakan benar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dilakopi dengan muhaddats. Artinya mempunyai firasat yang kuat, dan firasatnya itu kebanyakannya benar sesuai kenyataan. Itu Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil qada. Qada yakni berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan dengan hukum yang beliau tulis, kemudian beliau kirimkan kepada salah seorang gubernur beliau. Jadi ada gubernur, beliau kirimkan kepada orang tersebut, kepada bawahan tersebut atau kepada gubernurnya beliau. Beliau mengatakan dalam suratnya tersebut, man tazayyana bima laysa fih syanahu Allah. Barang siapa berhias, tazayyan, menampakkan diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya, dia menampakkan diri seorang yang berilmu, seorang yang zuhud, tapi kenyataannya tidak. Maka syanahu Allah. Maka orang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hina, menjadi hina. Ya. Jadi kita jangan menampakkan diri seorang berilmu tapi kenyataannya tidak ada ilmu, tidak ada ilmu. Jangan kita seperti itu. Ya. Wandur syarhahu li Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan lihat syarah penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pada perkataan Umar ini dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. I'lam al-Muwaqqi'in, kitab tersebut
terdiri dari 3 jilid. Ya, ada 3 jilid menjelaskan surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya apa yang beliau sebutkan di sini. Itu mungkin yang kita baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita catat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan di atas sunnah, di atas thalabul ilm sampai kita meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dan orang-orang yang mendengarkan pelajaran ini dalam Jannatul Firdaus, mengumpulkan kita dalam Jannatul Firdaus sebagaimana telah dikumpulkan di tempat yang mulia ini di Masjid Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.